selamat siang. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Carati di dalam Instagram Live bersama Maya pada Hospital. Senang sekali loh kita bisa bertemu lagi dengan kondisi keadaan yang sehat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tangtai. Oke, apakah Anda pernah mengalami problema pada bayi Anda yang kesulitan ketika meminum air susu? Ketika mencari puting susu, si bayi kesulitan untuk membuka mulut lebar-lebar dan akibatnya mulut bayi ini hanya menempel di puting dan juga di gusi. Jika terjadi hal tersebut, apakah anak Anda bisa saja mengalami yang namanya tangtai dengan istilah yaitu lidah pendek? Biasanya hal ini mengakibatkan proses menyusui lebih sulit karena adanya kelainan tersebut. Nah, di Instagram Live hari ini kita akan membahas mengenai tema kenali dan atasi tangtai pada bayi. Sudah bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Alifi Maulidian, spesialis bedah anak yang akrab disapa yaitu Dr. Alifi. Halo Dr. Alifi, apa kabar? Halo. Hai, selamat siang. Kabar baik. Gimana kabarnya Mbak Carati? Sehat dok, sehat banget. Dokter lagi di mana nih dok? Ini aku udah di rumah, udah beres kerja jam segini. Waduh. Udah di rumah ya dok ya? Iya. Enak ya dok ya. Tapi di rumah juga kita bisa saling sharing ilmu juga ya dok, dimanapun dokter berada ya dok ya. Iya. Oke dokter, hari ini kita akan bahas nih dok, apa itu tangtai, terus kemudian ciri-ciri, faktornya, dan tindakan apa sih yang harus dilakukan nih dok, khususnya penanganan tangtai ini pada bayi. Nah dokter, kita infokan dulu nih ke Maya Friends. Silakan bertanya di kolom Instagram Live bersama Maya pada Hospital dan dapatkan saldo GoPay sebesar Rp1.000.000 untuk 5 penanya terbaik di Instagram Feed dan juga 5 penanya terbaik di chat kolom Instagram Live bersama Maya pada Hospital. Oke, sekarang kita lanjutin aja ya dok, kita sharing mengenai tema hari ini nih dok, yaitu kenali dan atasi tangtai pada bayi. Dokter sebelumnya ingin tahu sih dok, tangtai itu apa ya dok ya? Oke, kita coba mengenali dulu ya. Tangtai itu sebetulnya adalah kondisi adanya suatu selaput jaringan ikat di bawah lidah. Biasanya kadang-kadang udah pas bayi itu udah kelihatan, jadi di bawah lidah anak ada seperti selaput. Ini bisa menyebabkan lidah itu terkadang tidak bisa menjulur jauh keluar. Nah, inilah yang memang tadinya normalnya tangtai itu ada di dalam tubuh kita. Jadi pembentukan dari lidah itu sendiri memang tadinya menyebabkan ada selaput di bawah lidah. Tapi seharusnya dia menghilang sebelum dilahirkan anak tersebut. Tapi karena satu dan lain hal, dia lupa gitu ya, menghilang. Akibatnya masih ada sisa jaringan di bawah lidah, sehingga ini bisa saja menghambat pergerakan lidah. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah seperti itu. Oke dokter. Kalau orang awam itu taunya itu adalah lidah pendek ya dok ya? Iya, betul. Masyarakat awam. Nah, karena sebagian orang juga nih dok, saya sharing-sharing juga dengan teman, tahu tangtai nggak sih? Enggak, tangtai itu apa? Tapi banyak loh orang di luar sana yang mengalami anaknya itu tangtai seperti ini ya dok ya? Atau disebut juga yaitu lidah pendek. Betul. Oke dokter, kalau tangtai ini berbahaya nggak sih dok pada bayi nih khususnya? Oke, kalau sebenarnya kalau disebut berbahaya sih tidak ya. Ini bukan kondisi yang sifatnya ibaratnya mengancam sekali gitu, tidak. Cuma memang tangtai ini kadang-kadang pada bayi khususnya bisa menyebabkan
menyebabkan masuknya makanan bayi yaitu susu ya. Itu agak sulit gitu loh. Tidak semua kasus. Memang ada anak yang tangtai itu ada beberapa derajat. Ada yang talinya itu sifatnya ketat, jadi antara antara lidah dan di bawah lidah itu ada selaput. Selaputnya tuh ada yang panjang dari pangkal lidah sampai ke depan. Nah, ada juga yang selaput lidahnya itu sebetulnya pendek saja, jadi dia masih bisa bergerak. Nah, kalau yang ibaratnya si tali ini sangat kenceng, terus dia menyebabkan lidah tidak bisa bergerak, nah ini yang mungkin menyebabkan pada bayi itu dia susah untuk minum ASI ibunya. Nah, juga yang kedua adalah mungkin masalah yang akan timbul nanti adalah mengenai fonasi atau berbicara. Karena untuk beberapa kata itu kan kita butuh untuk menjulurkan lidah kita ya, untuk kayak huruf R, D, T, TH itu kan kita harus ekstensi itu lidah kita. Terus yang ketiga, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah masalah oral hygiene atau membersihkan lidah. Karena salah satu mekanisme kita membersihkan gigi itu kan pasti pakai lidah juga ya, ada nyamuk atau apa. Itu juga antara lain bisa menyebabkan permasalahan tangkai ini. Tidak semua, tapi ada beberapa persentase kecil yang kemudian menjadi masalah seperti itu. Oke dok. Apalagi anak kecil ya, dia tidak bisa belum bisa ngomong. Iya, udah bisa ngeluh, nangis dia aja. Cuma bisa nangis, tapi orang tuanya bingung kenapa. Apalagi orang tua yang baru pertama kali memiliki anak ya dok ya, banyak ilmu yang dia dapatkan ya dokter ya. Iya. Nah, dokter, bayi usia berapa sih yang rentan teridentifikasi mengenai tangkai ini nih dok? Terus kemudian lebih banyak laki-laki atau perempuan ya dok ya? Oke, kalau tangkai ini biasanya memang ditemui pada fase newborn atau bayi baru lahir sih juga udah kelihatan. Nah, kadang-kadang yang jadi keluhan nih biasanya pas saat kontrol ke dokter anak atau ke bidan, itu bukan tangkainya yang kelihatan, tapi kok anak saya nggak bisa netek ya? Atau misalnya nyusunya itu lepas-lepas terus, atau ada juga waktu itu datang karena keluhannya adanya mastitis. Jadi karena minum ASI-nya itu tidak bisa lancar, akhirnya payudaranya jadi membengkak, engorgement, terus jadi mastitis. Pas diperiksa ternyata anaknya juga ada tangkai, jadi memang dia tidak efektif untuk mengeluarkan air susu ibunya, sehingga yang terjadi adalah infeksi dari payudara ibu. Nah, jadi memang gejalanya kadang-kadang macam-macam. Ada juga yang gejalanya karena dia tidak bisa minum, akhirnya badannya kecil, pertumbuhan berat badannya tidak bisa optimal seperti itu. Mempengaruhi juga ya dok terhadap tumbuh kembang anak ya dok ya, kalau telah penanganan tangkai ini ya dok ya? Iya, kalau memang jadi perlu diketahui bahwa proses menyusui pada anak itu ada banyak faktor. Ya, tangkai adalah salah satu faktor anatomi yang cukup penting lah katakan pada anak tersebut, dan rekomendasi dari dokter anak yang ada saat ini kan memang yang terbaik adalah memberikan ASI secara langsung ya. Betul, ASI eksklusif ya dok ya? Iya betul. Kalau memang niatnya adalah memberikan ASI eksklusif dan memang pas diperiksa sudah kita singkirkan kemungkinan yang lain, emang tidak ada dan memang ada masalah lidah pendek atau tangkai ini, ya inilah yang perlu dikoreksi. Tapi ada juga ya kalau misalnya anaknya dikasih susu botol atau misalnya dia ada tangkai tapi tidak bermasalah, ya kondisi ini yang ya itu masih terserah. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa seperti itu. Diketahui dari apa sih dok? Mungkin kan orang tuanya ini kok si anak nggak mau menyusui, terus kemudian dari ibunya juga mengalami resiko yaitu putingnya lecet, terus kemudian ibu juga ganti, kok anaknya udah nggak mau nih ASI saya dari langsung ya kan dari sumbernya, terus kemudian akhirnya si ibu mencoba lagi dengan menggunakan botol yaitu dot yang berubah-berubah berbeda-beda. Tapi ibunya nggak tahu nih dok, ternyata si anak itu mengalami tangkai. Nah itu ketahuannya dari mana ya dok ya?
Kalau tali lidah atau tangkai itu memang diperiksa langsung. Kadang-kadang kelihatan sama orang tua, kadang-kadang tidak. Karena ada beberapa jenis tali lidah yang dia tuh pendek gitu loh. Jadi nggak sampai ke depan lidah, sehingga kalau tidak kita periksa dengan cara diraba, itu nggak kelihatan. Jadi waktu nanti misalnya datang ke dokter anak atau ke dokter bedah anak, itu anaknya kita tidurkan, terus biasanya itu matanya kita lindungi ya, jadi nggak kena cahaya senter gitu. Kemudian nanti kita buka sedikit, kita naikkan sedikit lidahnya dengan menggunakan cotton buds, terus kemudian kita lihat dan kita raba dengan pakai cotton buds gitu, nanti akan kerasa. Kalau memang ada jaringan ikat di situ, ya itu berarti memang terbukti adanya tangkai. Oke. Ya, dokter. Terus kemudian nih dok, banyak faktor-faktor juga yang berpengaruh nih terhadap tangkai ini. Salah satunya tadi yang sudah dokter sebutkan, yaitu mengenai tumbuh kembang anak. Selain tumbuh kembang anak, apakah ada faktor lainnya dokter? Yang bisa tangkai itu bisa mempengaruhi selain tumbuh kembang karena feedingnya. Yang barangkali bisa kurang bagus adalah satu, fonasi atau gangguan bicara, yang terutama untuk huruf-huruf yang memerlukan kita menjulurkan atau ekstensi dari lidah. Dan yang ketiga adalah permasalahan dari hygiene oral atau hygiene dari mulut kita, karena mau nggak mau kita membersihkan mulut juga harus pakai lidah kita, narik ke belakang, ke depan, itu harus elastis gitu sifatnya. Tapi kalau lidahnya nggak bisa maksimal stretch-nya, jadi kadang-kadang ya terbatas juga. Tidak berfungsi dengan baik ya dok ya. Betul. Oke dokter, sekarang kita masuk aja nih dok. Ada pertanyaan dari Instagram feed Maya Friends nih dok. Itu dari @Camelia Onta. Siang dokter, surgeon mama dan Maya pada hospital. Saya ibu 3 anak. Keluarga saya memiliki riwayat tangkai dan dari kecil saya pun kesulitan bicara secara umumnya. Namun, alhamdulillah kedua anak saya normal. Namun yang kedua masih kesulitan untuk pembendaharaan kosakatanya cukup lambat. Sekarang sudah usia 2 tahun. Pertanyaan pertama, apakah penyakit tangkai merupakan penyakit yang bisa turun-temurun ya dok? Coba kita jawab satu-satu dulu ya dok. Ini pertanyaannya ada 3 nih dok. Satu-satu dulu kita jawab dok. Oke dok. Kalau sebetulnya yang tangkai ada yang berhubungan dengan turunan ya, tapi itu jumlahnya kecil, cuma 10%. 1 dari 10 berarti. Jadi jarang gitu ya. Jadi lebih sering memang spontan, seperti itu saja. Terus tadi pertanyaan yang kedua adalah mengenai anaknya tadi usia 2 tahun, tetapi bendaharaan katanya masih sedikit ya? Betul, kosakatanya cukup lambat dok. Oke, baik. Kalau memang ada gangguan seperti itu, memang kosakatanya yang lambat, kita harus cari dulu nih penyebabnya apa. Jadi belum tentu karena tangkai, jadi memang harus diperiksa sama dokter anak. Kalau perlu dokter anak yang ahli tumbuh kembang, nanti akan dinilai yang menyebabkan perbendaharaan katanya terlambat itu apa. Apakah dari masalah sensoriknya, atau pemrosesannya, atau yang membuat dia keluar. Karena itu nanti intervensinya akan berbeda. Seperti itu. Ya, kalau saran saya sih harus dicek ke dokter ahli tumbuh kembang anak gitu. Oke dokter. Berpengaruh juga ya dok ya. Tapi berarti ini 10% dokter katakan adalah faktor keturunan, tetapi tangkai ini dok, apakah bisa atau tidak sih dok dideteksi pada masa kehamilan, seperti ini anaknya nanti ngalamin tangkai nih, seperti itu mungkin kah? Kalau yang dideteksi prenatal dari laporan itu sangat sedikit, karena kebanyakan biasanya kalau yang dideteksi prenatal itu yang sudah ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang berat yang lain. Cuman kebanyakan memang baru kita lihat ini setelah dilahirkan, seperti itu. Oh, setelah si bayinya keluar ya dok ya, baru kelihatan betul. Ya dok ya. Baru kelihatan.
Iya. Oke, baik dokter. Kemudian pertanyaannya lagi nih dok, masih dengan dari Camelia Onta. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah saya dan kakak saya memiliki tangkai dari bayi. Namun setelah beberapa tahun dan kami semakin dewasa, kami bisa belajar banyak dan berbicara sebaik mungkin. Yaitu dari orang tua saya tidak pernah diobati dan tidak pernah terapi. Nah, sebenarnya bagaimana penanganan yang tepat agar kita selaku orang tua atau keluarga agar bisa mendeteksi dini agar tidak kecolongan pada anak-anak kita atau diri kita sendiri kalau terkena tangkai, dok? Oh, oke. Jadi pertanyaannya mengenai ini ya, apa namanya, untuk mendeteksi berarti ya. Iya. Memang begini, banyak sebetulnya kalau kadang-kadang kita ngelihat teman-teman kita sendiri gitu, mereka punya tangkai kok, tapi mereka grow well gitu loh. Mereka baik-baik aja, fonasi atau bicaranya bagus, karena kalau dari sisi suara sebetulnya kalau meskipun lidah kita pendek, tapi otot-otot di wajah kita bisa melakukan kompensasi terhadap huruf-huruf tertentu gitu loh. Jadi nggak kecirian banget lah kalau apa namanya ada masalah dengan bentuk dari lidah kita. Nah kalau misalnya untuk mengetahui hal ini ya biasanya kita cukup lihat pada saat anaknya masih bayi, kan pasti periksa ya ke posyandu atau ke bidan atau ke dokter anak. Nah itu juga barangkali bisa dilihat dan juga ditanyakan, dan memang paling mudah sih sebetulnya mengamati kalau si anak kita itu lagi nangis gitu, nangis sambil dia ngejulitin lidahnya itu, apalagi kalau jenis tangkai atau tali lidahnya itu sampai ke depan, biasanya cukup jelas kok kelihatannya. Oke. Dok, bertanya sedikit nih dok, kalau misalkan anak yang sudah terkena tangkai, apakah nanti tumbuh kembang ke depannya itu dia misalkan cadel seperti itu atau tidak sih dok? Atau dia normal saja untuk kehidupan ke depannya? Oke. Ada sebagian besar sih nggak apa-apa Mbak Charati. Mostly enggak. Tapi ada sebagian yang memang terjadi gangguan fonasi atau berbicara. Memang tidak banyak. Jadi ada beberapa penelitian, angkanya itu berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai tapi dia kemudian menjadi masalah berbicara, itu ada yang bilang 20%, 30%, itu tergantung dari tempat penelitiannya, dan memang kalau yang sudah pasti datang ke rumah sakit itu pasti yang bermasalah kan, bukan yang sakit gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan yang tidak, tapi memang kalau dibilang berpotensi nggak menimbulkan masalah, jawabannya iya, berpotensi menimbulkan masalah meskipun kecil kemungkinannya. Begitu pula dengan tangkai, apakah selalu menyebabkan kesulitan gitu saat minum ASI gitu ya. Sebenarnya juga tidak semua yang akan menjadi masalah dengan minum ASI gitu. Sebetulnya kalau ada satu penelitian bilang sekitar 12%, ada yang bilang 15%. Nah ini yang biasanya itu sudah di screening oleh bidan atau ahli laktasi atau dokter anak, apakah memang ada masalah bentuk dari lidah yang kemudian potensial untuk menjadi masalah feeding atau minum dari si anak tersebut. Oke dokter, berarti sudah terjawab tadi tuh ya untuk mendeteksinya, untuk ibaratnya apakah yang sudah anak yang sudah pernah terkena tangkai, apakah untuk kedepannya apakah dia misalkan cadel atau seperti apa ya dok ya. Nah, kemudian nih dok, pertanyaan terakhir dari Ibu Camelia Onta, dan saya sedang mengandung dok, alhamdulillah. Adakah kiat-kiat saya agar anak-anak saya bisa diminimalisirkan dari tangkai ini sejak anak dalam kandungan dok? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pencegahan sampai saat ini sih tidak ada ya. Kalau dulu sempat ada artikel mengenai vitamin B dan lain-lain, tapi ternyata tidak terbukti. Sampai saat ini sih tidak ada. Gitu. Oke. Baik, semoga terjawab ya atas pertanyaan dari Ibu Camelia Onta. Oke dokter, selanjutnya nih dok, dari Maya Friends lagi. Dari
Alif Rakadetra. Dear Maya pada Hospital, apakah konsumsi selama ibu hamil bisa menyebabkan tangkai? Dan apabila anak tangkai, cara pemberian ASI atau susunya yang baik sehari-harinya bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke. Dari Alif Rakadetra nih dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama mengenai konsumsi atau asupan ibu untuk mencegah terjadinya tangkai barangkali ya, seperti itu ya. Sampai saat ini sih tidak ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara kurangnya konsumsi zat gizi tertentu sama terjadinya tangkai. Jadi belum ada yang jelas ya penelitiannya. Terus pertanyaan kedua tadi mengenai posisi pemberian susu ya terhadap anak yang memang ada tangkai. Biasanya kalau ini kita lihat dulu nih permasalahannya sejauh apa. Yang pertama karena nggak selalu penyebab dari kesulitan pemberian minuman itu adalah tangkai. Jadi kadang-kadang pertama dilihat dulu apakah betul ada tali lidah, terus yang kedua kita posisikan kita masuk cara pemberian ASI-nya, karena kalau memang si tali lidahnya itu sangat ketat, dia akan sangat susah untuk masuk di bawah melingkupi puting si ibunya, sehingga inilah yang bisa menyebabkan lecet. Jadi kadang-kadang ini barangkali juga harus konsultasi dengan ahli laktasi. Mereka biasanya punya beberapa tips-tips untuk menyusui, ada yang pakai dot khusus, ada yang pakai dot biasa, dan ini biasanya juga sifatnya trial dan error. Seperti itu. Oke, baik dokter. Memang terkadang itu di luar sana mitos itu lebih kuat ya dok ya daripada fakta. Iya, dok, ya? Benar. Sampai sekarang sih. mitos. Faktanya tidak seperti itu. Kadang menolak ilmiah termasuk. Betul dokter. Oke, baik dokter. Kita lanjut lagi nih dok. Kemudian saya ingin bertanya nih dok sama dokter nih. Tadi bagaimana sih cara mengatasi tangkai pada anak bayi dok? Ya kalau ini pertanyaan dari saya ya dokter ya. Oh iya. Ya kalau mengatasi ya sebetulnya kalau ditanya bagaimana mengatasinya ya jawabannya simpel. Jadi kita melakukan pemisahan talinya itu cukup kita lepaskan dengan cara pembedahan. Sebetulnya kondisi ini itu tuh udah dikenali dari beberapa abad lalu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh abad ke-18 para kayak mungkin dibilangnya paraji ya atau dukun beranak kan di zaman itu gitu. Kalau di dokumentasinya mereka kalau ketemu bayi yang tangkai dilaporkan ada yang jadi mereka memutus tangkai itu dengan kuku. Itu dulu di serem literatur. Juga ya? Steril nggak tuh kukunya dok? Ya saya nggak tahu. Zaman gitu mungkin enggak ya, belum dikenal prinsip sterilisasi. Terus kemudian ya sekarang itu yang dilakukan saat ini adalah namanya frenulotomi atau pemotongan selaput lidah. Ini biasanya kita lakukan bisa dengan kalau anaknya di bawah 3 bulan biasanya bisa kita lakukan dengan pemberian anestesi lokal. Jadi kita oles semacam obat baal gitu ya. Jadi dia tidak terasa nyeri. Kemudian baru kita melakukan tindakan pemisahan. Nah pemisahannya ini bisa macam-macam nih alatnya. Ada yang pakai gunting, ada yang pakai bipolar, ada yang pakai laser. Nah, untuk anak yang di atas 3 bulan, nah itu biasanya karena dia sudah cukup besar, cukup aktif, kita tidak bisa pegangin dia gitu ya, supaya aman buat pasiennya juga biasanya memerlukan tindakan anestesi umum. Tapi bayangin kayak tindakan anestesi umum yang kayak buat SC ibu-ibu ya, jadi disuntik dari punggung dan lain-lain, ini biasanya cuman dikasih obat-obatan melalui infus atau diberikan gas, yang penting anaknya itu tenang, terus kemudian kita lakukan prosedurnya ya sebentar saja, tidak lama-lama.
gitu. Karena kalau masyarakat awam sudah melihat harus ada tindakan operasi, rasanya udah dakdikduk dok, antara hidup dan mati dok. Iya, apalagi sama anaknya ya, saya paham betul rasanya. Kayaknya kalau dia tuh langsung ngapain ya. Tapi sebetulnya kalau kita maksudnya ya bisa diskusi, jadi ini bukan operasi yang besar, ini sebetulnya ya mirip kayak tindik telinga ya, karena sebetulnya dia kan hanya memotong jaringan yang tidak banyak pembuluh darahnya. Nah bedanya kalau misalnya dia masih kecil, ya masih di bawah 3 bulan ya kita masih bisa pegangin, jadi kita barangkali kalau orang tua yang tahu anaknya misalnya dibawa ke dokter gigi terus mau dicabut giginya kan dikasih gel dulu tuh di sekitar gusinya ya, baru kemudian dicabut. Ini juga seperti itu, jadi dikasih obat gel dulu, dia bekerja terus kemudian kita lakukan pemotongan seperti itu. Oke dokter. Oke, berarti nggak seseram mungkin yang dibayangkan oleh ibu-ibu di sana ya. Operasi kan ada beberapa ya, ada operasi minor, ada operasi yang memang kompleks atau khusus. Nah, ini maksudnya di operasi minor atau sederhana gitu. Ringan, sedang atau berat gitulah ya dok ya. Iya, masih kayak yang ringan. Oke dokter, kembali lagi nih ada pertanyaan di Instagram feed dari @abrisam_Reynats. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kebetulan saya mempunyai anak yang masih berusia 2 bulan. 10 hari yang lalu melakukan fretonomi karena terdiagnosa mengalami tangtai yang ketiga kali. Ini udah 3 kali nih dok. Dia ternyata. Yang ketiga kali? Ya. Dan sampai saat ini masih belum bisa menyusui dengan benar. Pertanyaannya dok, adakah aturan seberapa dalam tali lidah yang boleh dipotong? Karena kalau dilihat tali lidahnya habis di insisi. Dan pantangan apa saja yang harus dihindari anak saya ini ketika jadi dioperasi dok? Serta tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh istri saya ketika sedang merawat anak saya di rumah dok? Terima kasih atas perhatiannya dan ditunggu penjelasan serta jawaban terbaiknya. Silakan Dokter Alifi untuk dijawab. Terima kasih. Ini saya baru bertemu ini yang 3 kali masih ada tangtainya. Ini biasanya sangat jarang ya. Jadi kalau biasanya sudah dilakukan tindakan frenulotomi atau pelepasan tali lidah itu memang kita lakukan sampai batas lidah yang tidak bergerak, satu itu ya, memang harus selesai sampai belakang, kalau enggak nanti dia nyisa. Terus yang kedua, memang kalau sesudah tindakan pasti ada bagian yang seperti putih-putih di bagian bawah lidah dan juga di lantai mulut, itu normal, itu memang proses penyembuhannya. Ya. Terus yang ketiga, sesudah tindakan frenulotomi itu memang ada masas atau jadi biasanya kita melakukan pijat sedikit di bawah lidah, jadi biasanya di swipe atau diusap gitu ya dengan jari kelingking untuk mencegah perlekatan ulang dari tali lidah, karena ya sama kayak telinga ya, kalau misalnya kayak ditindik itu kalau misalnya nggak dipasang anting kan suka masih bumpet lagi ya, tertutup lagi karena dia jaringannya menyatu lagi. Ini juga sama. Ini biasanya memerlukan masa sedikit aja, jadi cuma di swipe. Tiap institusi beda caranya, tapi kalau di sini kita biasanya cukup sehari diusap 2 kali pagi sore selama 2 minggu. Biasanya sih sudah tidak akan menutup lagi. Seperti itu. Diusapnya pakai tangan saja dok, seperti ini gitu dok? Iya pakai tangan, ya udah cuci tangan, ya udah itu cukup kok biasanya. Oke. Ya, kemudian dok semoga menjawab nih ya pertanyaan dari @abrisam_Reynats. Semoga menjawab nih Pak, semoga dan usia bayinya juga sehat-sehat selalu. Nah, kemudian dokter, kita balik lagi nih ke pertanyaan Instagram feed dari Maya Friends. Ada pertanyaan dari @flona_ganyong.
Assalamualaikum dok dan Maya pada hospital. Waalaikumsalam. Apakah tangkai atau anklogesia itu mempengaruhi gangguan menyusui bayi dan apakah benar mempengaruhi jumlah ASI yang dikonsumsi pada bayi? Dan bisakah berdampak membuat puting ibu terluka, dok? Terima kasih. Sepertinya ini sudah kita jawab tadi ya, dok, pasti opening Instagramnya ya, dok ya. Iya betul. Barangkali kita bisa perlihatkan yang gambar yang sedikit skema mengenai tangkai pada pada ibu yang menyusui. Bisa dikeluarkan gambarnya? Ini sudah ada ya gambarnya. Jadi gambar berikutnya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan, memang tidak selalu si tangkai ini memerlukan intervensi. Tapi kalau dia ada gangguan proses menyusui dan proses berbicara, inilah yang perlu dilakukan intervensi. Ya, gambar berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat kalau untuk bayi itu bisa menyusui, bayi itu perlu menempelkan mulutnya ke payudara dan puting. Jadi lidah itu kita bisa lihat di bawah yang warnanya merah itu perlu menutupi gusi bagian bawah. Jadi putingnya itu tidak akan cedera. Jadi gusi bayi itu akan nempel ke areola di mana bagian kulitnya itu lebih keras, itu yang di sisi atas ya. Sementara lidah bayi yang bawah itu dia memang melindungi puting sehingga lidah itu tidak akan menggesek nipple. Nah, tapi di slide berikutnya ini kita bisa lihat kalau misalnya perlekatan atau latchingnya itu dangkal, jadi gusi bayi itu akan langsung kena ke puting ibunya. Jadi dia kayak tergerus gitu ya. Terus kemudian si lidah bayi ini yang mengerus ujung puting. Ini yang kadang-kadang menyebabkan pasti ini nggak efektif memompanya. Terus yang kedua si gusi itu bisa menyebabkan lecet pada daerah areola ataupun puting, dan lidah pun bisa menggerus ujung puting ibu sehingga akibatnya ini bisa lecet-lecet. Ini kalau memang kadang-kadang ini lecetnya parah, bakteri bisa masuk ke situ dan inilah yang bisa menyebabkan mastitis atau infeksi payudara. Terus yang kedua, kalau memang drainase atau susu dari ibu itu nggak bisa mengalir secara baik gitu ya ke anaknya, nah ini yang bisa menjadi masalah juga karena di situ nanti pasti payudara akan jadi sangat bengkak dan ini juga merupakan faktor resiko untuk terjadinya mastitis. Nah, dan kalau udah mastitis nih jadi serba salah, mau nyusuin salah, ibunya kesakitan, anaknya juga asupannya juga pasti kurang. Kurang. Sama-sama keduanya ibu dan anak tidak merasakan kenyamanan, dok ya. Betul. Apalagi anak bayi kalau padahal dia hanya bisa minum ASI aja. Tapi kondisinya dia tidak nyaman, akhirnya si ibunya juga tidak nyaman. Kasihan kedua-duanya sih ya dokter ya. Jadi sebaiknya jangan ditunda, langsung aja konsultasi ke spesialis anak. Jika harus ada tindakan langsung ke spesialis bedah anak ya dokter ya. Apa yang harus dilakukan? Betul. Ini memang kadang kadang yang ditemuin keluhannya itu di slide terakhir ini saya tampilkan. Jadi memang kadang-kadang satu penempelan mulut bayi di payudara itu nggak bisa lama saat menyusui atau waktu nyusuin itu jadinya dia sering lepas terus, jadi bayinya tuh kayak pas disusuin kok nggak tenang-tenang, dia lepas dan kemudian dia rewel karena feedingnya terhambat, kemudian kenaikan berat badan juga tidak seperti yang seharusnya ya, dok, ya? Kenaikannya betul, terus waktu minum dia ada kayak suara klik-klik kayak itu, kayak klak-klak gitu, kedengeran lah kalau memang ada. Dan juga bisa kelihatan kadang-kadang adanya, kalau kita periksa ibunya juga putingnya kelihatan lecet, cracking, dan suplai ASI-nya kurang, dan juga bisa terjadi adanya mastitis atau infeksi payudara seperti itu. Tetap semangat lah pokoknya ya dok, kalau kayak begini sebaiknya udah jangan ditunda, langsung aja ke dokter, langsung ke rumah sakit ya.
Oke, Ya. dokter, kemudian ada lagi nih dokter pertanyaan dari Unaisa Habas. Dok, apakah sebenarnya fungsi dari jaringan yang menghubungkan ujung lidah ke dasar mulut ini apabila diinsisi, apa ada efek samping atau dampak jangka panjang pada lidah dan anatomi mulut? Oke, sebetulnya kalau fungsi, jadi bukan secara fungsi dari tangkai ini dia dia bukanlah sebagai suatu organ atau jaringan khusus, tapi dia memang adalah sisa jaringan yang seharusnya meluruh seperti itu ya. Satu itu. Terus yang kedua, kalau ditanyakan mengenai efek samping dari tindakan frenulotomi atau pembebasan tangkai secara jangka panjang sih hampir bisa dibilang tidak ada ya. Dia efek jangka panjangnya sangat jarang. Yang ada adalah resiko jangka pendek, dan ini juga jarang. Sekitar 3% ada resikonya. Yang pertama itu adalah perdarahan. Ini juga biasanya jarang sekali karena biasanya jaringan di sini masih avaskuler atau tidak ada pembuluh darahnya. Biasanya ini kita lebih sering ketemu ke anak yang sudah lebih besar. Terus yang kedua adalah infeksi luka operasi, tapi itu juga sangat jarang. Terus yang ketiga adalah perlukaan pada lidah, tapi ini juga jarang karena biasanya luka pada lidah itu kalau biasanya bayinya sangat gerak-gerak terus atau anaknya tidak dilakukan pembiusan dengan baik, jadinya barangkali ya bisa cedera lidahnya. Terus yang keempat adalah kerusakan pada kelenjar ludah. Ini juga sangat jarang karena biasanya kalau kita saat melakukan pembedahan atau frenulotomi itu kita sudah memastikan posisinya seperti apa, susunan tubuh atau anatomi itu seperti apa, jadi ya tidak akan cedera, apalagi kalau dikerjakan di kamar operasi. Jadi emang pencahayaannya bagus, alatnya baik, jadinya kita juga lebih tenang. Dan yang terakhir tuh adalah tangkai ya kadang-kadang bisa kambuh ya, barangkali seperti cerita Bapak tadi ya. Itu biasanya kalau tidak dilakukan masas pasca bedah ya bisa saja dia nempel kembali gitu. Oh begitu ya dok ya, jadi setelah pasca bedah itu harus ada terapi lagi. Kalau enggak diterapi lagi, dia akan menyatu kembali ya dokter ya? Iya, kadang bisa seperti itu, dia nempel kembali. Itu karena apa ya dok? Apakah memang lidah itu merupakan jaringan lunak di dalam organ tubuh manusia atau kenapa ya dokter ya? Karena ya memang sifat alami tubuh kita bersatu kembali. Kalau tersayat atau gimana ya pasti ada upaya untuk melakukan penyembuhan diri ya, termasuk juga di lidah. Jadi ya kita harus tetap ada terapi dan harus juga tetap orang tuanya sekali-sekali diingetin ya, dilihat-lihat ya Bu ya bawah lidahnya gimana. Kalau memang dilihat lidahnya kok jadi pendek lagi atau minum susunya nggak lancar lagi, ya silahkan dikonsultasikan kembali. Oke, baik dokter. Baik dokter, saya ingin ke Maya Friends terlebih dahulu nih dok. Saya ingin menginformasikan kepada Maya Friends yang ingin melihat gambar-gambar apa sih yang tadi di-share di Instagram live kita hari ini bersama Dr. Alifi. Beliau spesialis bedah anak di Mayapada Hospital Tangerang. Maya Friends dapat melihat di Instagramnya beliau nih, karena beliau update sekali nih ilmu-ilmu di sana kepada masyarakat awam, yaitu di @surgeonmama. Nah, di sana nggak hanya tangkai saja, tapi Dr. Alifi kemarin hernia pada anak, terus banyak deh edukasi yang beliau berikan kepada seluruh followersnya ya dokter ya. Nah, dokter, kemudian nih dokter, kita mau coba infokan juga ke Maya Friends yang berhasil dan berhak mendapatkan saldo GoPay 1 juta rupiah adalah 5 orang pemenang penanya terbaik di Instagram Feed dan juga 5 orang penanya terbaik di komen kolom Instagram live kita pada hari ini. Nah dokter, di sini sudah ada nih dok yang bertanya nih.
Oke. Ya dok, di IG Live ini nih dok, ada yang komen nih dok, dari @indahputri 1307. Halo dok, izin bertanya, bagaimana cara mendeteksi bayi dengan kondisi tangtai dan apa ciri-cirinya? Apakah tangtai akan terbawa sampai dewasa dok? Oke, ya tadi kita sudah bahas sedikit ya bagaimana mendeteksi tangkai pada bayi. Biasanya kalau masih bayi kelihatan pada saat anak menangis. Terus yang kedua, apakah tangkai akan terbawa sampai dewasa? Kalau tidak kita koreksi, ya memang jawabannya iya gitu. Pasti kalau dia tidak dikoreksi ya memang ada ya, dan it's okay ya, tidak apa-apa kalau memang tidak menimbulkan masalah tumbuh kembang, fonasi atau berbicara ataupun permasalahan hygiene seperti itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu @indahputri 1307. Nah, kemudian dok, ada lagi pertanyaan nih dok dari @tinsatrian91. Dok, untuk tangkai, apakah bisa kemudian bisa menyebabkan anak menjadi cadel dan terlambat bicara? Ini juga tadi kita sudah bahas ya dok ya. Kemudian kira-kira apakah ada cara lain untuk mengatasi selain ke dokter bedah mulut katanya. Nah, kalau kita di sini bicaranya bayi ya dok ya. Jadi di sini kita dokter bedah anak. Ya, memang kalau yang tidak menginginkan memang ada kondisi tangkai, terus dia tidak menginginkan adanya koreksi frenulotomi, bisa ke speech therapist atau ke ada terapi bicara, biasanya ada di bagian rehabilitasi medis di rumah sakit kita juga ada. Nanti biasanya akan dilatih cara berbicara, otot-otot mana yang dikembangkan. Mereka bisa untuk melakukan kompensasi terhadap lidah yang agak pendek seperti itu. Oke, dokter. Oke, semoga menjawab ya dari pertanyaan dari @tinsatrian91, dok. Kemudian ada lagi pertanyaan dari @rizkiki. Dokter, anak saya tangkai. Seminggu kemarin sudah diinsisi, dok. Tapi sampai sekarang masih susah, dok, untuk menyusui. Kadang-kadang suka menolak kalau melihat puting ibunya, dok. Itu bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, baik. Kalau misalnya memang masih sudah dilepaskan, terus kemudian masih susah, itu ya kalau yang normalnya setelah memang masalahnya karena tangkai biasanya cepat sih sesudah itu. Sesudah dilakukan tindakan, terus kemudian disusuin, biasanya mereka anak-anak itu akan cepat menerimanya. Tapi kalau misalnya masih belum mau, coba diperhatikan, dikonsulkan lagi ke ahli laktasi, apakah memang kan kalau menyusui itu nggak cuma faktor tangkai aja ya, tadi kita sudah bahas ya, posisinya, apakah produksi ASI-nya cukup, terus kemudian anaknya kesedek apa enggak. Nah itu harus dilihat lagi, dikonsultasikan lagi apakah memang masalahnya itu saja atau memerlukan pemeriksaan yang lebih jauh. Dilanjut, oke, baik. Oke, semoga menjawab juga pertanyaan dari @rizkiki. Yang perlu diperhatikan juga tidak hanya karena tangkainya ya, tadi seperti posisi menyusuinya ya dokter ya. Terus ada lagi dok pertanyaan dari @eri Pradita. Dokter, apakah tangkai harus di frenektomi meskipun tidak ada keluhan dalam menyusui dan tumbuh kembangnya? Hanya saja sering kembung perutnya, dok. Oh gitu. Ya, kalau memang kita lihat dulu ya, karena kembung pada bayi itu kan bervariasi, dan untuk beberapa kondisi memang bayi itu perutnya kayak lebih besar, kayak kalau dia lagi ngulet atau stretching gitu ya, itu sih normal-normal aja. Tapi kalau misalnya ada tangkai, terus kemudian tidak ada masalah feeding atau menyusui, ya kalau menurut saya sih ya tidak wajib sih ya dilakukan. Tapi kalau memang orang tuanya pengen, ya udahlah dikoreksi aja gitu. Takutnya nanti ada masalah fonasi atau gangguan bicara, ya silahkan, itu bisa dikerjakan. Dan ini kan bukan prosedur yang katakanlah
kompleks gitu ya, dan lebih mudah memang dilakukan pada saat bayi dibandingkan kalau nanti anaknya udah agak lebih gede. Ya ngebujuknya lebih susah, rata-rata orang tua bilangnya kayak gitu. Betul. Kalau anak bayi masih pasrah ya dokter Masih ya. pasrah. Iya. Kalau mulai aktif nih, wah Iya. luar biasa nih dok. Iya. Dok, apakah tangkai itu harus dilakukan melalui tindakan operasi ya dokter ya? Ya betul. Kalau ya prinsipnya kan memang kita memisahkan jaringan. Ya itu memang masuknya surgery atau pembedahan, tapi ini adalah pembedahan yang minor atau pembedahan kecil. Jadi ya pemisahannya bisa dilakukan pakai kayak gunting, kayak zaman dulu, atau pakai bipolar, atau pakai laser sekarang seperti itu. Sekarang udah maju mungkin pakai laser kali ya dok ya? Iya, bipolar, laser ya yang keren-keren ya itu ya sekarang. Tapi ya prinsipnya sama aja, hanya melepaskan jaringan yang seperti itu. Yang lebih hits mungkin ya dokter ya? Lebih pakai laser. Iya betul. Oke dokter, kemudian ada lagi nih dok pertanyaan dari R. Rismaulia. Dokter, saya pernah baca di artikel ada beberapa tipe tangkai, tipe yang seperti apa yang harus segera diberi tindakan, dok? Oh, berarti ada tipe-tipenya juga nih, dok, tangkai, dok. Ya, memang tangkai tadi saya bahas sedikit ya di awal. Memang tangkai itu ada yang sampai talinya itu sampai ke depan lidah, ada juga yang cuma di belakang doang, di belakang lidah, jadi di dekat pangkalnya lidah, dan ada juga yang cuma setengah jalan sampai setengah lidah. Nah itu yang paling berat tentunya yang sampai ke depan ya, kita bilangnya anterior tangkai atau tangkai depan. Tapi perlu diketahui tidak semua tangkai yang di depan, kadang itu tangkai yang letaknya sampai depan kelihatan kalau anaknya berusaha menjulurkan lidah itu sampai kayak bentuk hati gitu lidahnya. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi ada juga, ya maksudnya kita juga pernah lihat anak yang seperti itu neneknya lancar-lancar aja gitu. Nah itu ya kalau memang mau koreksi silahkan, enggak juga ya tidak wajib lah ibaratnya. Tapi ada juga yang tangkainya cuma di sampai tengah ya, tapi dia kesulitan menjulurkan lidahnya dan ini tetap memerlukan koreksi. Artinya tidak adanya tipe-tipe tertentu itu tidak melulu menjadikan wajib kalau tipe yang anterior atau tipe depan pasti harus cepat-cepat operasi, itu enggak. Yang paling menentukan adalah apakah hal ini mengganggu feeding anak tersebut. Kalau memang mengganggu, nah itulah yang baru kemudian kita melakukan koreksi. Oke, berarti tipe-tipe itu tidak berpengaruh ya dok ya. Tapi ketika si anaknya tidak nyaman dan ibunya juga tidak nyaman, sebaiknya langsung konsultasikan apakah harus tindakan atau tidak. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Oke. Baik dokter, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya dari Riris Maulia. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Mira Yami. Halo Ibu Mira Yami. Beliau bilang, dok maaf baru gabung, kata dia. Jujur, aku langsung cek lidah anakku usia 9 bulan. Wah, langsung cepat-cepat sih kayaknya ibu nih. Beliau menanyakan dok, bagaimana bedakan iya tidaknya tangkai? Semoga dibantu jawab ya dok, terima kasih. Membedakan apa? Iya tidaknya tangkai? Iya, dia tangkai atau tidak nih dok? Langsung dicek anaknya buru-buru. Asalkan anaknya jangan tidur ya bu ya. Iya, marah nanti marah. Ya kalau tangkai biasanya sih itu jelas terlihat. Jadi kalau ada anaknya nangis, ada ada selaput, tapi kalau yang dia cuman tangkainya sedikit di tengah atau di belakang itu biasanya memerlukan perabaan dan itu dilakukan oleh tenaga profesional ya, maksudnya dokter anak atau bidan atau dokter bedah gitu. Jadi jangan dikerjakan sendiri, konsultasikan aja, nggak usah khawatir seperti itu. Nanti kalau kerja memang tangkai sendiri, ini, adanya anaknya nangis, ibunya panik ya susah. Mendingan dibawa aja.
Tapi memang cukup sering ya. Tangtai itu tadi yang belum saya bahas adalah prevalensi atau insidensinya itu hampir 5%. Jadi 5 dari 100. Jadi sebetulnya ini cukup sering. Oke. Baik dokter, sudah habis deh nih dok, sepertinya waktu kita nggak terasa ya dokter ya, sudah mau 60 menit kita sharing ilmu mengenai tangtai ini nih dok. Ya, dokter boleh dok sedikit kesan dan pesan untuk Maya Friends di Instagram Live kita hari ini dokter? Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya Maya Friends pada IG Live kita kali ini. Pesan dari saya adalah yang pertama itu memberikan ASI pada anak itu sangat penting ya, dan kita selalu berusaha kalau memang memungkinkan untuk memberikan ASI itu sampai pada usia 2 tahun. Dan yang kedua, kalau memang ada permasalahan dalam memberikan ASI, dan kita juga tidak boleh lupa untuk periksa di bawah lidahnya apakah memang ada masalah atau tidak. Tidak selalu hal ini memerlukan koreksi, tapi kalau faktor lain udah dicari, ternyata masih ada masalah, dan memang ada faktor dari tangtai ini, ya inilah yang memang perlu dikoreksi. Jadi jangan ada tangtai dikit, main operasi, tidak seperti itu. Ya, jadi kita memang memilih kasusnya, dicari dulu penyebab lainnya, baru kita lakukan tindakan. Oke, baik dokter, luar biasa. Dokter terima kasih ya sudah sharing ilmunya hari ini. Sama-sama. Senang sekali kita bisa sharing lagi sama Maya Friends. Dokter sehat selalu ya dokter ya. Oke, sampai sama Mbak Carati. Ketemu lagi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu dok. Ya, olahraga terus dilanjutkan dok. Iya. Thank you banget ya dok. Terima kasih banyak ya dokter. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Bye. Baik Maya Friends, demikian Instagram Live kita bersama Dr. Alifi Maulidia, spesialis bedah anak dari Maya Pada Hospital. Nah, beliau ini prakteknya di Maya Pada Hospital. Jadi untuk Maya Friends yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Dr. Alifi Maulidia, spesialis bedah anak ini, silakan langsung kunjungi website kita, ada di www.mayapadahospital.com, di Instagramnya @mayapadahospital, dan juga ada di nomor Maya Pada Hospital Tangerang ada di 02155781888, dan tekan extensionnya, itu beliau praktek di Medical Center lantai 1. Nah, untuk info jam prakteknya juga kalian bisa lihat nih di website kita, dan juga ada artikel-artikel apa saja yang bisa kalian Maya Friends ketahui terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan terupdate di Maya Pada Hospital. Baiklah, nanti sehabis Instagram Live kita bersama Dr. Alifi hari ini, kita juga di Instagram akan mengumumkan di Instagram Story siapa sih 5 pemenang pertanyaan terbaik di Instagram Feed, dan juga 5 penanya terbaik di komentar kolom Instagram Live kita pada hari ini. Baiklah Maya Friends, saya undur diri, saya Carati, mohon maaf atas segala yang saya ucapkan mungkin kurang berkenan. Nanti kita tunggu lagi ya di Instagram Live bersama Maya Pada Hospital selanjutnya, bersama narasumber yang lebih keren pastinya. Baiklah, selangkah lebih sehat bersama Maya Pada Hospital. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.